Oke, untuk kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendengarkan pengalaman dari salah satu mahasiswi yang berasal dari Jawa Tengah. Waktu itu mahasiswi ini sedang ada kuliah malam. Namun anehnya bukannya mendapat pelajaran, mahasiswi ini malah satu kelas bersama setan. Bagaimanakah itu bisa terjadi dan apa saja yang mahasiswi ini lihat? Ini dia ceritanya. Mahasiswi yang akan saya ceritakan kali ini sebut saja namanya Adel ya teman-teman. Jadi waktu itu Mbak Adel ini adalah mahasiswi aktif yang ada di kampus di salah satu kota yang ada di Jawa. Hari itu Mbak Adel kebetulan sedang ada jadwal kuliah malam. Jadi kuliahnya ini sekitar pukul 8 malam. Dan tahukah kalian, jadwal kuliah malam ini sebenarnya sudah pertemuan kedua yang dilakukan oleh Mbak Adel. Jadi waktu itu memang sebelumnya Mbak Adel ini sudah pernah kuliah malam ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Tapi sayangnya Mbak Adel pun juga tahu ketika dia kuliah malam, di dalam satu kelasnya Mbak Adel ini tidak ada satupun teman yang dikenalnya. Hal itu bisa dibilang wajar ya teman-teman. Soalnya Mbak Adel ini memang menempuh mengambil mata kuliah yang beda dari teman-temannya seperti biasanya. Jadi waktu itu di kuliah malam Mbak Adel benar-benar tidak ada satupun teman yang dikenalnya. Dan singkat cerita, hari itu pada hari Kamis malam, akhirnya Mbak Adel ini benar-benar menuju ke kampusnya untuk melakukan kuliah malam. Jarak antara tempat tinggal Mbak Adel dan kampusnya ini bisa dibilang tidak terlalu jauh ya teman-teman. Jadi setiap Mbak Adel ke kampusnya ini selalu jalan kaki. Waktu itu sebenarnya Mbak Adel ketika masih berjalan kaki sebenarnya sudah merasakan keanehan, yaitu keadaan jalanan yang biasanya ramai dengan mahasiswa maupun mahasiswi malam itu benar-benar terlihat sepi. Sebenarnya di sini Mbak Adel pun juga tahu ya kalau malam itu memang malam Jumat dan keadaan juga sedang turun hujan. Dan tanpa memperdulikan hal itu, tentu saja Mbak Adel ini tetap berjalan dengan niatan ya dia tetap ingin menuntut ilmu, habis itu terus berpikiran positif seperti itu. Dan singkat cerita sekitar pukul 8 kurang 10 menit Mbak Adel ini sampai di kawasan kampusnya. Sesampainya di kawasan kampusnya, tentu saja keadaan kampus ini bisa dibilang sudah mulai sepi ya teman-teman. Karena kan biasanya kalau ada jam kuliah malam itu kan nggak semua mahasiswa punya kuliah malam. Habis itu nggak selalu sama harinya. Jadi kalau udah jam 7 ke atas biasanya keadaan kampus itu benar-benar sepi. Yang ada biasanya cuma tinggal dosen dan beberapa mahasiswa yang masih melakukan kegiatannya. Jadi malam itu keadaan kampus bisa dikatakan benar-benar sepi, ditambah hujan juga sedang turun. Dan disitulah ketika Mbak Adel ini masih berjalan di dalam area kampus, malam itu Mbak Adel bertemu dengan Niken. Jadi Niken ini adalah salah satu teman Mbak Adel ketika berada di kampus tersebut ya teman-teman. Di situ Niken menanyakan mau kemana Mbak Adel ini malam-malam kok baru datang ke kampus. Del, mau kemana kamu malam-malam? Di situ Mbak Adel tentu saja menjawab ya dengan santai. Soalnya di sini Mbak Adel dan Niken ini sebenarnya teman dekat. Saya ada jadwal kuliah malam. Niken jawab, jam berapa? Jam 8 malam. Di mana? Sahut Niken. Di gedung 4, saya itu kemarin kuliah malam jadwal pertama itu berada di gedung 3, tapi sekarang kata anak-anak pindah ke gedung 4. Mendengar kata gedung 4, Niken ini seketika terdiam teman-teman, karena Niken pun tahu dan sudah menjadi rahasia umum di kampus tersebut kalau di gedung 4 tersebut memang terkenal agak mistis. Hal itu dikuatkan dengan berbagai kesaksian mahasiswa atau mahasiswi yang ada di kampus tersebut tentang adanya beberapa gangguan yang pernah dialami di gedung 4 tersebut. Mulai dari penampakan mahasiswa yang sudah meninggal, suara tangisan, dan suara-suara lainnya yang seolah melengkapi cerita-cerita yang terjadi di area gedung 4 ini. Jadi
Gini teman-teman, area kampus tersebut sebenarnya memiliki beberapa gedung yang berlantai 8 hingga 9 ya. Dan kebetulan gedung 4 ini adalah gedung yang paling jauh letaknya. Dan tidak hanya jauh, jadi gedung 4 ini paling belakang dan jalannya paling gelap. Ditambah dengan banyaknya kejadian-kejadian tersebut, akhirnya semua mahasiswa menganggap jika gedung 4 adalah gedung yang paling mistis. Dan belum sampai Niken ingin menceritakan tentang gedung 4 tersebut kepada Mbak Adel ini terus saja berjalan semakin cepat ke arah gedung 4 karena Mbak Adel melihat ke arah jam tangannya yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 8 malam, yang tandanya Mbak Adel ini harus segera cepat-cepat agar dia tidak terlambat untuk masuk kuliah malam. Di situ tanpa banyak tanya, akhirnya Mbak Adel ini meninggalkan Niken begitu saja. Dan singkat cerita, sesampainya Mbak Adel ini di depan gedung 4, pandangan Mbak Adel ini tiba-tiba mengarah ke arah salah satu mahasiswa perempuan yang di situ Mbak Adel pun tahu jika mahasiswa perempuan tersebut adalah temannya dalam satu kelas malam tersebut. Ini sebenarnya Mbak Adel ini nggak kenal ya dengan mahasiswa perempuan tersebut. Karena di situ Mbak Adel hanya berbekal ingatan. Jadi seperti ini, oh aku tahu anak ini waktu mata kuliah malam jadwal pertama dulu, dia adalah temanku satu kelas. Jadi meskipun aku nggak kenal, jadi meskipun Mbak Adel nggak kenal, Mbak Adel ini masih ingat kalau dia ini temannya satu kelas. Mengetahui hal itu, akhirnya Mbak Adel ini mengikuti ya teman-teman, mengikuti mahasiswi perempuan tersebut masuk ke dalam gedung 4. Karena sebenarnya Mbak Adel ini juga tidak tahu di mana kelasnya atau lantai berapa ya kegiatan kuliah malam tersebut dilakukan. Yang Mbak Adel tahu hanya berada di gedung 4, seperti itu informasinya. Dan singkat cerita, akhirnya Mbak Adel ini mengikuti mahasiswi tersebut masuk ke dalam gedung 4 dari kejauhan. Gedung 4 ini memiliki 9 lantai teman-teman, dan disitu karena kebetulan liftnya sedang rusak, akhirnya semua mahasiswa maupun mahasiswi yang ingin menggunakan gedung 4 pasti berjalan melalui tangga. Malam itu ketika Mbak Adel sampai di tangga pertama, keadaan gedung 4 bisa dikatakan masih ramai ya, ada beberapa mahasiswa yang terlihat baru keluar dan ada juga mahasiswa dan mahasiswi yang terlihat masih nongkrong di depan setiap kelasnya. Mengetahui hal itu, Mbak Adel pun tetap berjalan naik tangga dengan terus melihat ke arah mahasiswi yang diikuti sejak dari awal tersebut. Singkat cerita, akhirnya Mbak Adel pun sampai di lantai kedua. Di lantai kedua sebenarnya juga tidak berbeda jauh dari lantai pertama. Keadaannya masih tetap ramai, bahkan di situ Mbak Adel juga sempat melihat ada beberapa mahasiswa yang masih dalam pelajaran. Naik lantai ketiga, lantai keempat sampai lantai kelima, Mbak Adel ini sebenarnya masih tenang ya, karena waktu itu ternyata di gedung 4 tersebut tidak seperti apa yang dia pikirkan ya. Jadi awalnya Mbak Adel ini juga sempat berpikir jika di gedung 4 bakalan sepi, tapi nyatanya masih ada beberapa mahasiswa yang terlihat masih beraktivitas di gedung tersebut. Akhirnya Mbak Adel ini bisa sedikit tenang. Namun anehnya ketika sampai di gedung di lantai 6, pikiran Mbak Adel ini mulai gelisah ya, karena saat itu di lantai 6 keadaan lantai benar-benar sepi teman-teman. Jadi sejauh mata memandang sampai ujung, keadaan gedung benar-benar sepi. Semua kelas sudah mati, yang nyala hanya lampu kecil dengan tidak ada satupun orang. Singkat cerita, akhirnya Mbak Adel ini sampai di lantai 7. Ketika di lantai 7, Mbak Adel ini melihat satu orang ibu-ibu di kejauhan yang terlihat sedang menyapu lantai. Namun anehnya ibu-ibu tersebut terlihat membungkuk dengan tidak sekalipun menoleh ke arah Mbak Adel. Jadi di sini Mbak Adel melihatnya itu dari kejauhan teman-teman. Jadi kan ini tangganya paling ujung, di bagian gedung paling ujung kanan. Dan ketika Mbak Adel baru sampai di lantai 7, Mbak Adel ini melihat ada ibu-ibu yang sedang menyapu tersebut berada di ujung timur ya. Mengetahui hal itu tentu saja Mbak Adel ini hanya diam, dengan sesekali matanya terus berkonsentrasi mengikuti mahasiswi tersebut yang waktu itu tetap berada di depannya teman-teman. Dan di situ Mbak Adel
mencoba tidak menaruh curiga dengan terus berjalan ke arah lantai selanjutnya. Hingga akhirnya ketika Mbak Adele ini sampai di lantai 8, keadaan yang sebelumnya mulai gelisah akhirnya tambah mencekam karena di lantai 8 Mbak Adele ini tiba-tiba mencium aroma bunga melati. Mengetahui hal itu, pikiran Mbak Adele sudah kemana-mana dengan sesekali Mbak Adele ini melihat ke arah bawah untuk memastikan jika di area kampus tersebut masih ramai orang. Dan di situ sebenarnya Mbak Adele sudah berpikiran mulai negatif ya teman-teman, dan bisa dikatakan mulai ketakutan. Tadi di lantai 6 soalnya udah nggak lihat siapa-siapa, habis itu di lantai 7 juga tidak lihat siapa-siapa, bahkan di lantai 8 Mbak Adele tidak melihat adanya satupun orang, yang ada cuma bau melati yang bisa dikatakan sangat tercium cukup kuat. Dan di lantai 8 itulah langkah mahasiswi yang sedari tadi diikuti oleh Mbak Adele ini malam itu terlihat berjalan ke bagian paling ujung dan masuk ke dalam kelas yang berada di ujung lantai 8 tersebut. Mengetahui hal itu tentu saja Mbak Adele ini seketika tenang dan beranggapan jika ternyata kelas malam yang akan dilakukan berada di lantai 8 ujung di ruang kelas paling ujung tersebut. Di situ Mbak Adele tentu saja melangkah mengikuti mahasiswi tersebut, dan akhirnya Mbak Adele ini masuk ke dalam ruangan kelas tersebut. Ketika masuk ke dalam kelas, sebenarnya Mbak Adele ini sudah kembali curiga ya teman-teman, karena di situ Mbak Adele melihat ternyata sudah ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang terlihat sudah duduk namun dengan keadaan menunduk. Jadi semua mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kelas tersebut malam itu semuanya menunduk teman-teman. Dan tidak hanya itu, Mbak Adele ini tidak ada satupun yang kenal, bahkan minimal pernah melihatnya itu Mbak Adele tidak ada satupun yang pernah melihatnya. Jadi yang pernah dilihat cuma mahasiswi perempuan yang sedari tadi diikuti langkahnya tersebut. Dan dengan tidak memperdulikan hal itu, tentu saja Mbak Adele ini terus saja masuk ke dalam kelas dan duduk tepat di belakang seorang mahasiswi yang sedari tadi diikuti langkahnya tersebut. Dan di situ Mbak Adele sebenarnya sudah sempat melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa dia tidak salah kelas. Tapi di situ kembali lagi karena Mbak Adele ini menganggap jika mahasiswi yang berada di depannya sebelumnya adalah teman sekelasnya dalam kuliah malam, akhirnya Mbak Adele pun percaya jika saat itu dia tidak salah kelas. Jadi pikirannya, oh ya ini kelasku malam, soalnya kemarin waktu itu saya satu kelas dengan mbak-mbak yang ada di depanku ini, seperti itu. Dan puncaknya malam itu karena dosennya belum datang, akhirnya Mbak Adele ini menghabiskan waktu dengan mengeluarkan satu persatu bukunya dengan matanya yang terus sesekali melihat ke arah sekitarnya. Namun anehnya, sudah 30 menit lebih lamanya dosen yang harusnya datang malam itu tidak kunjung datang. Di situ keadaan kelas bukannya semakin membaik, malah terlihat semakin aneh saja. Jadi di sini keadaan kelas itu selain hening dengan tidak ada satupun suara dari mahasiswa maupun mahasiswi, waktu itu bau di dalam kelas benar-benar tercium aroma bunga melati teman-teman. Jadi di situ Mbak Adele benar-benar sudah kacau pikirannya. Ini mau keluar nanti gimana kalau dosennya datang, tapi kalau nggak keluar ini kok di dalam kelas ini makin aneh. Dan tidak hanya itu, Mbak Adele juga melihat ke satu persatu mahasiswa yang ada di dalam kelas tersebut. Keadaan mereka itu benar-benar aneh. Jadi kata Mbak Adele ini, di dalam kelas itu dia melihat ada mahasiswa yang terus nunduk, ada mahasiswa yang tidur tapi dalam keadaan duduk. Habis itu ada mahasiswa yang kayak berzikir gitu loh, jadi geleng-geleng gini. Tapi di dalam kelas tersebut tidak ada satupun mahasiswa maupun mahasiswi yang mengeluarkan satupun suara. Pada nyatanya di dalam kelas tersebut itu jumlahnya ada sekitar 30 mahasiswa termasuk Mbak Adele. Jadi banyak banget lah malam itu, seperti itu. Dan puncaknya karena perasaan Mbak Adele ini semakin tidak enak, akhirnya Mbak Adele ini mencoba memberanikan diri untuk menyapa mahasiswi perempuan yang ada di depan Mbak Adele. Dan disitulah akhirnya Mbak Adele ini pun bertanya ya kepada mahasiswi yang ada di depannya, Mbak,
kuliah malam ini apa benar mata kuliahnya Bu Dwi, seperti itulah sopannya ya. Dan di situ akhirnya mahasiswi yang ada di depan Mbak Adel ini tiba-tiba menoleh ke arah Mbak Adel secara perlahan. Dan di situ ketika mahasiswa tersebut menoleh, Mbak Adel yang sebelumnya kebingungan waktu itu seketika terkejut karena saat itu wajah dari mahasiswi tersebut benar-benar sangatlah menyeramkan. Jadi waktu itu teman-teman, wajah mahasiswi tersebut itu benar-benar kayak orang habis kecelakaan seperti itu. Jadi hidungnya ini patah, pipinya ini berlubang, dan jidatnya ini kayak tergores habis kecelakaan gitu loh. Jadi masih banyak keluar darahnya. Mengetahui hal itu tentu saja Mbak Adel ini seketika berteriak ketakutan dan seketika sadar jika di dalam kelas tersebut semua mahasiswa benar-benar memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Jadi di sini Mbak Adel setelah melihat mahasiswa tersebut, pandangan Mbak Adel seketika mengarah ke arah mahasiswa lain yang ternyata mahasiswa lain wajahnya tidak kalah menyeramkan. Ada yang matanya udah keluar, ada yang wajahnya pucat, dan masih banyak lagi ya yang tidak bisa saya ceritakan di sini seperti itu. Mengetahui itu tentu saja Mbak Adel ini seketika berteriak dan menangis keluar dengan rasa yang sangat ketakutan. Di situ pikiran Mbak Adel sudah tidak bisa lagi jika harus digambarkan ya teman-teman. Mbak Adel ini berlari dengan menangis dan tidak hanya itu, dia juga berteriak histeris sambil meminta pertolongan. Dan tidak hanya itu, dan tidak hanya berlari ya teman-teman. Malam itu Mbak Adel sepertinya seperti dipindah alam. Jadi gini maksudnya, Mbak Adel ini kan tadi masuknya sekitar jam 8 malam. Tapi ketika Mbak Adel keluar dari area kelas tersebut, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Padahal nyatanya ketika Mbak Adel ini masuk ke dalam ruang kelas tersebut, masih hanya beberapa saat ya, jadi nggak ada 1 jam lah, seperti itu. Kok keluarnya tiba-tiba sudah sekitar jam 11 sampai jam setengah 12 malam. Ini kan aneh. Dan tampak menyampingkan hal itu, Mbak Adel ini terus saja berlari sambil menangis, sambil berteriak histeris teman-teman. Tolong, tolong, tolong lah, seperti itu ya, sambil nangis. Dan puncaknya setelah lama berlari dan keluar dari gedung 4 tersebut, akhirnya Mbak Adel ini bertemu dengan Sapam kampus ya, yang saat itu sedang patroli malam. Dan di situ ketika bertemu dengan Sapam, Mbak Adel ini seketika menceritakan semuanya dengan air mata yang sudah berlinang ya. Namun anehnya di situ Pak Satpam ini bukannya kaget, malah beliau ini ya malah terlihat tenang dengan apa yang diceritakan Mbak Adel. Jadi seolah-olah Pak Satpam ini sudah tahu atau gimana, sudah nggak kaget ya dengan kejadian yang ada di gedung 4. Hal itu dikuatkan dengan keterangan Bapak Satpam ini yang bisa dibilang cukup santai. Jadi di sini Pak Satpamnya bilangnya cuma, oh, kalau di gedung 4 ya memang gitu. Makanya kamu kalau ke sana jangan sendirian. Ya sudah, ayo jangan dipikir, ayo cepat kita pergi, santai saja. Gak usah dipikir. Lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kan menandakan jika Pak Sapam ini juga tahu kalau di gedung 4 ini memang wingit. Dan puncaknya setelah Mbak Adel ini keluar dari area kampus, Mbak Adel ini akhirnya kayak depresi teman-teman. Depresi, takut, bahkan hingga 5 bulan lamanya, 5 bulan atau hampir setahun ya, seperti itu Mbak Adel ini udah nggak mau lagi melanjutkan kuliahnya. Dan puncaknya beberapa tahun setelah itu, karena Mbak Adel ini rasa traumanya tidak kunjung hilang ya teman-teman. Jadi setiap kali Mbak Adel kembali ke kampus tersebut, Mbak Adel ini lagi-lagi ketakutan. Hingga akhirnya orang tua Mbak Adel pun memindahkan Mbak Adel ke kampus yang lainnya. Namun tentu saja Mbak Adel tidak akan pernah melupakan pengalaman yang sudah dialaminya. Duh, mantap, cerita ini tuh kalau menurut saya pribadi benar-benar mantap teman-teman. Jadi untunglah Mbak Adel itu masih bisa keluar dengan selamat ya. Kalau misalkan enggak kan beda lagi ceritanya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja cerita dari Lakon Story kali ini. Jadi cerita versi storytelling ini cocok banget ya bagi kalian yang ingin mendengarkannya sambil beraktivitas maupun beristirahat. Oke, saya dari Lakon Story. Bye.